semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami di Digital Marketing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Novita, yang selanjutnya ada saya Novianti, Kennedy, dan Raymond. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke, yang pertama itu ada digital marketing. Digital marketing itu adalah proses mempromosikan dan menjual produk atau jasa lewat internet. Jadi kita bisa pakai beberapa saluran online seperti mesin pencari kayak Google, media sosial kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan iklan yang berbayar untuk menjangkau orang-orang yang menjadi target kita. Jadi digital marketing itu juga mencangkup cara kita menggunakan berbagai platform, teknologi, dan strategi untuk membuat orang tertarik dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Intinya ini tentang pemasaran secara online supaya kita bisa lebih dekat dengan konsumen dan bikin mereka tertarik, bahkan terlibat langsung lewat media sosial atau platform digital lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis digital marketing. Jadi yang pertama itu ada search engine optimization, yaitu atau bisa disingkat secara SEO. Jadi itu seperti bikin website yang muncul di atas, jadi hasil pencarian Google tanpa ada iklan. Yang kedua itu content marketing. Jadi content marketing ini bikin konten yang bermanfaat biar orang-orang bisa tertarik sama brand-brand yang kita buat. Selanjutnya itu pay per click atau bisa disingkat secara PPC. Jadi itu seperti kayak iklan yang dibayar, iklan yang membayar di setiap kali iklan yang diklik. Contohnya kayak Google Ads gitu. Selanjutnya itu social media marketing. Jadi social media marketing ini kayak seperti kita promosi-promosi medsos, yaitu seperti Instagram, TikTok, Facebook atau yang lain-lainnya. Selanjutnya itu affiliate marketing. Jadi ini seperti orang lain yang bisa bantu kita jualin produk-produk kita. Jadi mereka akan mendapatkan komisi sesuai persen yang sudah disetujui dari awal. Selanjutnya itu video marketing. Jadi video marketing ini kayak kita promosi pakai video, secara pakai video. Jadi ini cocok karena orang lain juga lebih suka nonton dibanding kalau kita promosi pakai baca-baca, ada yang malas membaca. Jadi kalau dari video mereka tinggal menonton dan mendengar, jadi mereka bisa mengerti apa apa yang kita promosikan lewat video ini. Selanjutnya itu website marketing. Jadi ini tuh seperti promosinya itu lewat dari website yang resmi-resmi yang ada udah di perusahaan. Yang terakhir itu email marketing. Jadi kita bisa lewat cara ini itu kirim email ke calon atau pelanggan buat promosi untuk info. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan search engine optimization atau disingkat secara SEO. Jadi SEO ini intinya kayak cara biar website kita itu gampang ditemukan oleh orang di Google tanpa dibayar sama iklan. Jadi kalau kita punya produk, jasa atau konten, jadi kita bisa optimasikan pakai dengan teknik SEO ini jadi biar muncul di halaman pertama hasil pencarian. Kalau contohnya kayak kalau kita ngetik sesuatu di Google misalnya sepatu olahraga murah. Nah, jadi munculnya paling atas itu biasanya website yang SEO-nya itu paling bagus. Jadi manfaatnya itu bisa mm, meningkatkan visibilitas itu kayak biar website kita makin sering muncul di hasil pencarian. Terus selanjutnya itu bangun kepercayaan kredibilitas itu kayak orang yang lebih percaya sama web dengan yang sudah muncul di atas. Jadi hemat biaya juga biar orang nggak perlu bayar iklan, cukup untuk optimasi konten dan teknis web. Selanjutnya itu meningkatkan pengalaman pengguna SEO. Jadi ini juga dapat bantu buat bikin web kita itu lebih cepat, gampang diakses, dan user friendly juga. Terus terakhir itu menang dari kompetitor. Jadi SEO ini kita kalau kita udah upload, jadi SEO kita itu lebih bagus. Jadi website kita itu bisa ngalahin dari kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Baik, selanjutnya next saya akan menjelaskan konten marketing.
Jadi di konten marketing ini itu seperti strategi pemasaran yang sudah kita fokus bikin dan untuk sebarin konten kita yang bermanfaat, relevan, dan konsisten. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu bukan cuma untuk jualan, tapi juga harus menarik perhatian orang dulu. Jadi setelah kita menarik perhatian orang-orang, jadi kita kasih edukasi, jadi mereka akan membangun kepercayaan sampai akhirnya mereka akan menjadi pelanggan. Contohnya kayak bisa berupa beberapa artikel itu kayak video, podcast, infografis, atau bisa melalui video postingan lewat media sosial. Jadi tujuan konten marketing ini cuman yang pertama itu menarik perhatian target konsumen. Jadi biar biar orang-orang itu menotis, oh ternyata brand kita ini tanpa harus dipaksa. Selanjutnya itu memberikan edukasi, solusi. Jadi itu kayak bantu orang-orang yang ngerti dan pecahkan masalah mereka lewat konten. Selanjutnya itu bangun kepercayaan otoritas brand. Jadi kalau kontennya kita itu bagus, jadi orang-orang itu percaya dan akan suka juga sama brand-brand kita. Terus selanjutnya itu tingkatkan engagement dan loyalitas. Jadi orang yang suka konten kita itu biasanya akan jadi lebih aktif dan setia, jadi sering banget nonton konten-konten kita. Selanjutnya itu mendorong konversi. Jadi akhirnya itu kayak bisa jadi penjualan langganan atau tindakan lain yang kita mau. Per klik adalah model periklanan digital yang dimana pengiklan membayar setiap kali iklannya diklik oleh pengguna. Contoh PPC seperti Google dan contoh media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Tujuan PPC meningkatkan lalu lintas ke website atau toko online. Yang kedua, meningkatkan penjualan atau leads secara cepat. Yang ketiga, mendapatkan target konsumen berdasarkan kata kunci, lokasi, minat, dan perilaku. Social media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand. Platform media sosial yang digunakan seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan tujuan social media marketing adalah menjangkau konsumen secara langsung, membangun hubungan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Affiliate marketing adalah strategi pemasaran yang dimana seseorang mempromosikan produk maupun jasa layanan milik orang lain dan akan mendapat komisi setiap kali terjadi penjualan atau tindakan tertentu seperti pendaftaran melalui tautan afiliasi miliknya. Orang-orang yang terlibat seperti merchant, advertiser, affiliate, customer affiliate network. Tujuan affiliate marketing. Yang pertama, meningkatkan penjualan dengan biaya promosi rendah. Yang kedua, memberi peluang penghasil untuk konten kreator, blogger, dan influencer. Yang ketiga, membangun kolaborasi antara brand dan publik. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten video untuk mempromosikan, mengedukasi, atau meningkatkan kesadaran terhadap produk, layanan, atau merek kepada konsumen. Tujuan video marketing yaitu menarik perhatian konsumen dengan media visual, meningkatkan engagement, membangun kepercayaan lewat konten nyata, mengoptimalkan SEO, dan meningkatkan konversi penjualan. Website marketing adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan website sebagai pusat promosi, informasi, dan transaksi untuk menarik, melibatkan, dan mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Tujuan website marketing itu menjadi pusat informasi tentang produk atau jasa layanan, meningkatkan kepercayaan dan profesionalitas brand, menghasilkan penjualan langsung melalui e-commerce, mengumpulkan leads melalui form, chat, dan newsletter, mendukung strategi pemasaran lainnya seperti SEO, iklan, dan email marketing. Email marketing adalah strategi pemasaran digital yang menggunakan email untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Jenis email marketing yaitu newsletter, promotion email, transactional email, dan drip campaigns. Tujuan email marketing yaitu memberi informasi, menawarkan promosi, membangun hubungan jangka panjang, dan mendorong penjualan dan repeat order. Baik, jadi hasil presentasi kami cukup sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang tepat. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi.